Halo semuanya, perkenalkan nama aku Berliana Karniawati dengan kode calon asisten 2615. Di sini aku akan menjelaskan tentang penugasan KC2. Sebelum masuk pada soal, kita harus lebih tahu dulu apa itu teorema Thevenin. Teorema Thevenin adalah cara menyederhanakan rangkaian kompleks menjadi satu sumber tegangan atau VTH yang dirangkai seri dengan satu resistor atau RTH. Untuk teorema Norton, yaitu cara menyederhanakan rangkaian menggunakan sumber arus atau IN yang dirangkai paralel dengan resistor atau RN. Analisis mesh adalah metode untuk mencari arus pada rangkaian dengan menggunakan loop dan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan atau KVL. Analisis node adalah untuk mencari tegangan pada titik-titik rangkaian dengan menerapkan hukum Kirchhoff arus atau KCL. Pada penugasan KC2, pada nomor 1 itu diketahui soalnya sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 12 volt dan terdiri dari beberapa resistor dengan nilai R1 3 ohm, R2 6 ohm, R3 3 ohm, R4 10 ohm, R5 5 ohm, R6 7 ohm, serta resistor beban RL 8 ohm. Rangkaian ini memiliki kombinasi hubungan seri dan paralel antar resistor-resistornya. Yang pertama, 1A, gunakan teorema Thevenin untuk menyederhanakan rangkaian dan hitung tegangan pada resistor beban RL. Yang pertama, kita harus tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Kemudian, kita buat rangkaian awalnya yang diketahui seperti pada soal. Karena ini mencari dengan teorema Thevenin, maka kita harus menyederhanakan rangkaian terlebih dahulu. Di sini aku menyederhanakan rangkaian yaitu dengan menghilangkan sumber tegangannya dan memutus arus RL-nya. Kemudian aku menjumlahkan bagian kiri dan bagian kanan. Bagian hambatan kiri yaitu ada R1 ditambah R2 paralel dengan R3. Bisa langsung dimasukin saja yang nilai-nilai yang diketahuinya. Dengan R1 adalah 3 ditambah paralel R2 dengan R3 yaitu 6 kali 3 per 6 plus 3. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5 ohm. Dan untuk yang bagian hambatan kanan, aku jumlahin ada R4 ditambah R5 paralel dengan R6. Dengan R4-nya adalah 10 ditambah 5 kali 7 per 5 plus 7. Yaitu 10 ditambah 2,916 atau dibuletin jadi 12,92 ohm. Setelah berhasil mencari R kiri dan R kanan, maka kita dapat mencari VTH. Dengan rumusnya yaitu V dikali R kanan per R kiri plus R kanan. VTH-nya dengan V dimasukin yaitu 12 dikali 12,92 untuk nilai R kanan dan juga 5 untuk nilai R kiri ditambah 12,92. Dengan hasilnya yaitu 12 dikali 0,720. Hasilnya adalah 8,64 volt. Sedangkan untuk RTH-nya dapat dicari dengan R kiri paralel dengan R kanan, yaitu 5 dikali 12,92 per 5 ditambah 12,92. Dengan hasil akhirnya yaitu 3,60 ohm. Kemudian kita diminta untuk menghitung tegangan pada resistor beban RL, yaitu VRL sama dengan VTH dikali RL per RTH tambah RL. Dengan VTH-nya yaitu 8,64 dikali 8 per 360 ditambah 8, yaitu hasilnya sama dengan 8,64 dikali 0,689. Hasilnya adalah 5,96. Dengan hasil dari rangkaian sederhananya adalah VTH, RTH, dan juga RL-nya di sini. Dengan hasil inputnya itu dimasukkan dari perhitungan teoritis kita tadi. Ini
untuk VTH, ini untuk RTH, dan juga ini untuk RL-nya tuh menggunakan yang nilai diketahui. Maka kita dapat mencocokkan VRL ini. Untuk memvalidasi hasil dari VRL, kita juga dapat menguji menggunakan multisim. Ini adalah bentuk rangkaian sederhananya. Plus multimeter sambungkan ke node sebelum hambatan RL. Kemudian yang minus itu sambungkan ke ground. Karena kita di sini akan mencari tegangan dari RL, jadi kita dapat langsung melihat. Kita running dulu. Dan ini adalah hasil dari tegangan pada multimeter, mendekati dengan jawaban kita yang sebelumnya, yaitu 5,96 volt. Pada nomor 1B, kita diminta untuk mengganti beban RL menggunakan sumber arus sebesar 2 ampere. Kemudian tentukan tegangan pada resistor R2 setelah terjadi perubahan dalam rangkaian dengan metode analisis mesh. Ini adalah gambaran setelah kita merubah si rangkaian RL menjadi sumber arus. Kemudian di sini itu bagian V, R1 dan R2 ini adalah loop 1. Dan bagian R3, R4, R5, R6 itu bagian loop 2. Untuk menyelesaikannya, yang pertama menggunakan rumus KVL. I1 sama dengan V minus R1 kali I1 dikurangi dalam kurung R2 dalam kurung I1 kurang I2 tutup kurung sama dengan 0. Lalu langsung dimasukkan saja angka-angka yang diketahui dalam soal. Dengan V adalah 12, dikurangi R1 adalah 3, I1 masih kita cari, dikurangi R2 adalah 6, I1 dicari, dan I2 masih dicari. Sama dengan 0. 12 dikurangi 3 I1, dikurangi 6, I1 kurangi 2, sama dengan 0. 2 ini didapat dari sini ya, karena nilai I2 sama dengan 2A. Kemudian 12 kurang 3 I1 dikurangi, ini dikalikan ke dalam, jadi 6 I1 ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian 12-nya dapat ditambahkan, yaitu menjadi 24, dan min 3I ditambah min 6I, yaitu jadi min 9I sama dengan 0. Lalu bisa dicari I1-nya sama dengan 24 per 9. Yaitu hasilnya 2,67 ampere. Untuk mencari tegangan pada R2, kita harus mencari dulu I pada R2, yaitu rumusnya I1 dikurangi I2 sama dengan 2,67 dikurangi 2, yaitu hasilnya 0,67 ampere. Kemudian kita dapat mencari tegangan pada R2 dengan rumus I dikali R sama dengan 0,67 kita dapat dari IR2 dan nilai hambatan pada R2 yaitu 6. Jadi dikalikan dan hasilnya adalah 4,02 volt. Kemudian pada nomor 2 yaitu soalnya diketahui sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 20 volt, sebuah sumber arus 2 ampere serta resistor dengan nilai R1 sama dengan 7 ohm, R2 5 ohm, R4 8 ohm, dan resistor beban RL yaitu 10 ohm. Rangkaian ini memiliki kombinasi hubungan seri dan paralel antara elemen-elemennya. Pertanyaan yang A, gunakan teorema Norton untuk menyederhanakan rangkaian dan hitung arus pada resistor beban RL. Di sini sudah tergambar bagaimana rangkaiannya. Untuk mencari menyederhanakan rangkaian dan menghitung arus pada RL, kita harus melepas terlebih dahulu si rangkaian RL ini. Kemudian menghitung pada bagian R kiri dan R kanannya.
R kirinya yaitu kita ambil R1 dan R2, kemudian diserikan menjadi 7 ditambah 5 sama dengan 12 ohm. Dan R kanannya yaitu R4 paralel dengan RL, yaitu 8 kali 10 per 8 ditambah 10 sama dengan 4,44 ohm. Kemudian, di sini kita cari si arusnya, yaitu dengan menggunakan rumus V per R kiri yang ini. Kemudian hasilnya adalah 20 per 12 sama dengan 1,66 ampere. Dari sini kita dapat mencari nilai IN dan RN-nya. IN-nya yaitu 1,66 ampere ditambah 2 ampere, yaitu hasilnya 3,67 ampere. Dan juga nilai RN-nya yaitu R1 ditambah R2, karena si RL-nya ini tadi dilepas ya. Dan hasilnya yaitu 7 ditambah 5 sama dengan 12 ohm. Untuk arus pada RL, yaitu rumusnya IN dikali RN per RN plus RL. Jadi IRL-nya sama dengan kita masukin nilainya 3,67 dikali 12 per 12 tambah 10. IRL-nya adalah 3,67 dikali 12 per 22, yaitu 2,00 ampere. Kemudian ini adalah rangkaian sederhana dari soal nomor 2 dengan menggunakan teorema Norton. Kemudian ada nomor 2 bagian B, yaitu dengan soal tentukan besar arus yang mengalir pada resistor R4 menggunakan metode analisis node. Yang pertama, kita jumlahkan dulu R1 dan R2-nya, yaitu 7 ditambah 5 sama dengan 12 ohm. Ini tertera pada soal. Kemudian, kita si arus ini masuk ke node menggunakan rumus KCL dengan arus masuk sama dengan keluar. Kita hitungnya dari bagian kiri dulu, yaitu dengan 20 min V per 12 ditambah 2 ampere sama dengan V per 8 ditambah V per 10. Kemudian kita setarakan, yaitu menjadi 120 dikali dalam kurung 20 min V per 12 ditambah 2 sama dengan V per 8 ditambah V per 10, tutup kurung. Kemudian, kita bagi bagian bawahnya dengan 120, yaitu menjadi 10 dikali 20 min V ditambah 240 sama dengan 15 V ditambah 12 V. Dengan hasilnya, ini kita kalikan masuk ke dalam, yaitu 200 kurang 10 V ditambah 240 sama dengan 27 V. Kemudian 440 dikurangi 10 V. 440 ini didapatkan dari 200 ditambah 240. Jadi 440 kurang 10 V sama dengan 27 volt. 440 sama dengan 27 V ditambah 10 volt, minus 10 dipindah ruaskan menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 440 sama dengan 37 V. Dengan volt dipindah ruas, maka jadi 440 dibagi 37 sama dengan 11,89 volt. Dan untuk nilai arus pada R4 yaitu V per 8 sama dengan 11,89 per 8, yaitu hasilnya 1,49 ampere. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan juga diterapkan pada soal-soal berikutnya. Terima kasih.